Oke, selamat pagi semua. Sesuai dengan janji, hari ini kita akan coba untuk trading bareng ya, untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang semalam sudah saya sharing gitu. Jadi biar teman-teman juga tahu gitu loh, oh kalau misalnya let's say kondisinya kayak begini, maka saya bisa trading dengan menggunakan plan seperti ini. Nah, biasanya pada saat saya hendak menggunakan melakukan trading atau bikin sesuatu plan, saya udah punya tabel seperti ini ya. Biasanya saya akan ada jadinya sih kayak gini sebenarnya. Jadinya kayak gini nih. Nah, ini jadinya. Nah, ini saya saham yang biasanya ini saham yang saya masukin dalam watchlist atau dalam pick saya. Kemudian saya analisa harganya, MA5-nya, kemudian stop loss-nya, targetnya, seperti itu. Lalu saya hitung biasanya berapa potensi upside, potensi downside, gain-nya potensinya berapa. Lalu ada yang bisa bicara tentang bandarmologi, power buy, ini biasanya saya ngambil dari trader view yang ada di MNC. Lalu saya bikin kesimpulan, misalnya oke untuk di-execute, oke untuk di-execute, tidak oke untuk di-execute, seperti itu. Lalu udah saya diemin aja gitu loh, sampai dia nanti misalnya kena stop loss-nya atau dia kena targetnya. Nah, dari sisi tools yang saya pakai juga cuman pakai Excel ini untuk sebagai reminder saya, untuk ngingetin saya tentang tentang cara menghitung target, menghitung yang lain potensi-potensinya. Lalu saya buka di MNC ini. Saya biasanya kalau di MNC cuma buka ada running trade, stock ranking, kemudian chart, trading view chart, dan trader view. Jadi saya punya running trade, saya punya stock ranking, kemudian saya punya trading view chart yang ini untuk saya nentuin untuk nentuin tadi ya titik-titik support resistance berdasarkan candle. Saya punya chart ini chart yang MNC punya ini udah cukup powerful untuk early trading. Karena kenapa? By setup, dia sudah diatur ada moving average 5, moving average 20, ada moving average 60. Nah, biar teman-teman nggak ricuh gitu ya, moving average 60-nya teman-teman tick aja, hapus aja. Kemudian di sini, untuk volume, biasanya saya hanya akan pakai volume rata-rata 20 hari terakhir atau volume dalam 5 hari terakhir. Ya, perhitungannya seperti itu. Jadi saya akan pakai ini. Lalu saya pakai trader view ini untuk apa? Untuk melihat kondisi dari bandarmologi. Kan ada tulisan nih, real akumulasi, lalu power buy-nya, apakah banyak yang HK atau yang haki, seperti itu aja. Ya, nggak ribet-ribet lah saya kalau trading seperti itu ya. Oke, yang pertama kita lihat dulu ya, hari ini saham apa yang lagi rame gitu ya. Nah, saya akan kombinasikan antara gainer sama value biasanya. Ini saya load dulu gitu ya. Kemudian saya cari urutkan berdasarkan value paling besar dulu gitu ya. Ya, value transaksi paling besar. Oh, ada BBKP, CPRO, Kare, seperti itu ya. Kemudian ada Arto. Saya akan cari yang hijau-hijau aja gitu ya. Saya akan cari yang hijau dengan value transaksi yang gede. Anggaplah hari ini kita akan bicara ngelihat tentang BBKP, CPRO ya. Kita lihat BBKP sama CPRO, lalu saya tulis di sini. Saya akan tulis BBKP dan CPRO gitu ya. Kemudian apalagi, misalnya saya lihat dari yang value gede dan mereka ada kenaikan gitu ya. Arto boleh, jangan Arto deh gitu ya. Saya lihat Harum ya, saya lihat Harum gitu ya. Saya akan masukin Harum. Kemudian saya akan cari lagi misalnya Telkom enggak, Akra ya, saya cari ya Akra gitu ya. Saya cari Akra. Saya cari Akra. Kemudian saya lihat lagi yang terakhir itu misalnya tadi saya ada yang ngelihat BGTG kayaknya menarik deh. Coba lihat value-nya dulu BGTG ya. BGTG udah 5 miliar, boleh deh gitu ya. Masukin aja BGTG gitu ya. Oke. Jadi saya punya 5 saham ini ya. Lalu saya mulai satu persatu ya. Saya cari harga now-nya berapa, support candle-nya berapa, stop loss-nya berapa, upside berapa, downside berapa, seperti itu ya.
Nah, sekarang saya lihat BBKP ya, BBKP. BBKP. Harga sekarang 314, langsung saya masukin gitu ya. 314. Kemudian support candle-nya berapa? Nah, ini support candle-nya biasanya saya lihat di sini. Ya. Saya lihat di trading view chart BBKP. Oke. Nah, BBKP ya. Lihat ya, BBKP dia break dari kondisi kemarin dia habis terjadi apa namanya? Terjadi ARB ya. Nah, jadi kalau dengan kondisi kayak gini, lalu kita lihat nih sekarang candle hari ini. Candle hari ini kan dia sudah break yang candle yang kemarin ya, udah high dari candle yang kemarin. Kita lihat sekarang. Candle hari ini open 278, kondisi sekarang udah up 16 ya, 14 ya. Artinya apa? Kalau misalnya dengan kondisi seperti ini, kita berasumsi ada dua. Ya, kita berasumsi ada dua. Kalau dia close di atas 314, maka supportnya adalah setengah dari candle ini. Ya, jadi kalau misalnya dia sekarang ini open 278, kemudian apa namanya close di 314 gitu ya, artinya open 278, kemudian ini candle-nya udah candle panjang ini, udah candle panjang ya, 278 314 ya. Jadi 278 kalau kita hitung ya. Kita hitung kalkulator gitu ya. Sebentar, saya ambil kalkulator dulu. Kita hitung ya, kalau misalnya kondisinya seperti ini, dia kan 278 open, kemudian sekarang close di 314 anggaplah ya. Maka dia punya tinggi candle itu adalah 314 kurang 278 ya. 36 ya, 36 poin ya. Ketika dia punya candle 36 poin dan dia ada di antara 200 sampai 500, artinya kan satu tiknya 2 ya. Jadi tiknya ada berapa ini? Ada tiknya ada 36 dibagi 2. Artinya di 18 tik. 18 tik itu termasuk kategori panjang. Maka supportnya adalah setengah dari tiknya itu. Jadi supportnya adalah 9. Maka dia punya support adalah 278 ditambah 9 ya. Langsung kita masukin aja deh, 278 ditambah 9. Maka supportnya 287, kita sebut 288 ya. Nah, jadi stop loss-nya berapa? Stop loss-nya di 288 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat BBKP ya, BBKP kita lihat ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mengacu kepada aturan candlestick kontemporer kan biasanya targetnya nggak ada ya. Ngikutin candle ini aja, tapi teman-teman juga harus misalnya ngelihat, oh high-nya sebelumnya di gap ini berapa, asumsikan aja teman-teman itu ada gap-nya di sini gitu ya. Asumsinya ada di sinilah. Antara sini gitu 340. Jadi ini kita jadikan sebagai target untuk dia close. Artinya targetnya 340. Berapa upside-nya? Ya, upside-nya itu adalah berapa nilai dari harga beli kita atau harga sekarang dengan targetnya. Jadi artinya adalah 340 dikurangi 314. Oke ya. Berapa downside-nya? Downside-nya adalah dari harga sekarang dikurangi dengan supportnya, which is adalah 26. Berapa reward dan risk-nya? Itu selisih antara upside dengan downside. Jadi adalah 26 dibagi 26. Ya, dibagi 1/1. Berapa potensi gain-nya? Potensi gain-nya adalah potensi upside dibagi dengan harga beli sekarang. Ya, jadi 26 dibagi 314. 8%. Bandarmologinya gimana? Kita lihat di sini. Bandarmologinya BBKP fake distribusi.
Artinya fake distribusi ini ada yang akumulasi ya. Kita tulis fake distribusi ya. Fake distribusi ya. Kemudian power buy-nya gimana? Yang nge-HK 67%, yang nge-haki 67%. Artinya kita masukin di sini good ya. 67% good. Kesimpulannya bisa dibeli walaupun ya reward dan risk-nya 1:1. Artinya apa? Saham ini bisa kita beli, tapi perlu dicatat bahwa antara reward dan risk-nya itu 1:1. Idealnya berapa? Idealnya sih 2:1, 2 reward, 1 risk. Ya. Nah, jadi kita langsung kita rating gitu ya. Reward dan risk-nya ini warnanya kuning karena dia beresiko. Potensi gain-nya di atas 3%. Artinya ini good. Bandarmologinya fake distribusi good. Power buy-nya good. Jadi bisa dibeli dengan catatan reward dan risk-nya memang 1:1. Itu BBKP ya. Udah ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman beli aja. Harga sekarang 314, reward dan risk-nya 1:1, potensi gain-nya 8%. Kalau dia kena ke 340, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan di bawah 288, teman-teman cut loss. Sampai di sini teman-teman clear nggak? Ya, teman-teman. Jadi segampang ini gitu loh. Jadi jangan kita berusaha untuk melihat trading saham itu terlalu rumit. Yang penting kita tahu skenario-nya. Kita tahu, oh kalau dia sampai 340 atau dia ada reversal, saya jual. Tapi kalau dia di bawah 288, which is adalah stop loss-nya, ya, stop loss-nya gitu ya, dari kondisi tinggi candle ini gitu ya, maka dia harus kita lepas gitu. Oke, jadi BBKP ini bisa jalan, bisa dipakai, cuman memang reward dan risk 1:1. Sekarang yang kedua, kita lihat CPRO ya. Kita lihat CPRO. Kita lihat CPRO. Gimana CPRO Om gitu ya? Kita lihat CPRO gitu ya. Nah, CPRO. Oke ya. Oke, dia juga sudah break dari high-nya yang terakhir kemarin ya. Which is adalah ini kan dia ARB gitu ya. Nah, dia open 103, sekarang di 121. Langsung ditulis lagi aja. Dia open harga now-nya itu tadi harga now-nya dia CPRO 121 ya harga now-nya. Jadi 121 tulis ya. Berapa support candle-nya? Nah, dihitung lagi di sini. Tadi dia open di 103, sekarang ada di 121 gitu ya. Tinggi candle-nya berapa? 121 dikurang 1203, jadi 18. Karena dia di bawah 200, satu ticknya adalah 9 ya. Satu ticknya adalah 9. Ticknya jadi ada 18 ya. Satu tick 18. Dia termasuk candle panjang. Oh, sorry, maaf teman-teman. Sorry, maaf, saya lupa. Di sini supportnya bukan 287 ya. Saya lupa tadi. Ini karena dia 288 ditambah 9 kali 2. 306 ini ya. Jadi stop loss-nya 306. Nah, seperti ini. Jadi reward dan risk-nya bagus ini. Ya. Saya lupa dia 36, tinggi candle-nya, tick-nya 18, tandanya 9 ya. 9 kali 2 18 ya. Jadi panjang candle-nya sebenarnya 306 dia. Support candle 306. Ya, upside-nya 26, downside-nya 8 ya. Ya, bisa dibeli. Ya, dengan skenario tadi. Nah, sekarang si siapa namanya? Si CPRO ya. Dia punya tick 18 ya. Dia punya tick 18, satu ticknya 1 ya. Jadi tandanya ditambah 9. Jadi supportnya 103 ditambah 9. 112. Langsung ditulis. 112. Stop loss-nya 112. Targetnya berapa? Kita lihat lagi.
Targetnya kita lihat lagi di sini ya. CPRO. Nah, ini kan dia pernah mencapai high yang ini ya. Anggap aja ini dipakai sebagai target ya. Kalau teman-teman mau punya patokan seperti itu. Jadi targetnya di 134. Ya. Targetnya di 134. Targetnya di 134. Tandanya upside-nya itu selisih dari harga sekarang dengan ini 13, downside-nya ini. Berapa reward dan risk-nya? 13 dibanding dengan 9. Artinya 1,44, ini bagus ya. Berapa potensi gain-nya? Upside dibanding dengan harga beli kita di 121 misalnya, 10%. Bandarmologinya gimana? Kita lihat. Bandarmologi CPRO real akumulasi. Masukin langsung aja. Real akum. Ya. Bagaimana dengan power buy-nya gitu ya? 58% orang nge-HK gitu ya. Artinya apa? Jadi 58% orang cenderung untuk HK. Ini artinya juga very good ya. Good. Jadi ini bagus semua ya. Gitu ya. Ini bisa dibeli ya. Jadi kita skenario-nya kayak gitu dulu ya. Nah, nanti dibelinya berapa? Di harga berapa? Nah, kita lihat. Di sini teman-teman ada harga average ya. 117. Nah, mungkin ini bisa dijadikan sebagai harga beli kita gitu ya. Jadi tawar antara 117 sampai 121 itu kalau kita mau beli saham ini. Ya. Jadi hitung aja, jadi harga beli ya, harga beli ya, mungkin antara di kisaran 117 atau di harga penutupan. Ya. Kalau misalnya kita mau seperti itu ya, kayak tadi BBKP juga sama gitu ya. BBKP itu harga rata-ratanya di 297 ya, 297, 296. Jadi 297 di kisaran 297 atau di harga penutupan. Udah gitu aja. Ya. Jadi teman-teman ketika kita beli saham itu cuman bikin seperti ini. Kita lihat yang ketiga, misalkan Harum ya. Oke ya, kita lihat Harum gitu ya. Kita lihat Harum ya. Harum gitu ya. Nah ini Harum ini tricky ya, Harum tricky ya. Ini lihat nih, Harum tricky. Kenapa Harum ini tricky? Yang pertama adalah dia belum break ini ya. Dia belum break area 9725 ya. Harum belum break area high-nya 9725. Jadi artinya apa? Dia masih konsolidasi ya, konsolidasi. Lalu yang kedua, kita lihat Harum ini candle yang ini ya. Candle yang ini itu open 8925, close 9475. Kita tulis ya. 89 opennya di 8925, close 9 tadi berapa? 9475 ya. 9475 ya. Jadi kalau kita tulis di sini dia punya tinggi candle itu 550 karena dia fraksinya di atas 5000 dibagi 25 ya. Dia 22 tick ya. 22 tick ini artinya termasuk candle yang panjang ya. Maka supportnya berapa? Supportnya adalah 8925 ditambah 11 kali 25. Jadi 9.200. Jadi kita lihat nih sekarang. Sorry, kita lihat ya di sini ya. Dia punya support di 9.200. Kita gambarin langsung ya. 9.200 gitu ya. 9.200. Nah, sini kan.
ya. Ini ya, 9.200. Artinya apa? Sebenarnya candle yang merah ini kemarin itu tandanya rejection ya. Dia menolak untuk turun. Tetapi sekarang dia juga belum berhasil break di 9.700-nya ini, 9.700 ini ya. Maka gimana skenarionya? Oke, kalau teman-teman mau beli, itu ada dua skenario. Skenario yang pertama adalah tunggu dia sampai break yang 9.725, atau teman-teman pasang beli di 9.200. Ya. Oke, jadi yang pertama misalkan sekarang ya saya tulis aja dulu ya. Dia 9.700. Support candle-nya berapa? Ada di sini tadi ya, di 9.200 gitu ya. Ini jadi stop loss juga. Targetnya di berapa? Nah, targetnya ini kalau misalnya sekarang dia break 9725, mungkin ini targetnya nggak usah kita bikin target, ini bakal ATH gitu loh. Kalau udah sampai dia ATH gitu ya, pakai targetnya kelipatan 1000 aja. Jadi 10.000, 10.500, 10.000, 11.000 seperti itu. Biar gampang gitu ya. Jadi asumsinya kita punya target di 10.000. Gitu ya. Upside-nya berapa? Upside-nya 10.000 dikurangi 9.700. Downside-nya berapa? Downside-nya 9.700 dikurangi stop loss-nya. Berapa reward dan risk-nya? Reward dan risk-nya adalah ini. Ya. Nah, ya, seperti ini, ya. Jadi, ini kita kasih warna merah. Ya, kita kasih warna merah. Berapa potensi gain-nya? Kalau targetnya ke 10.000, potensi gain-nya itu cuman di level harga segini. 3%, masih boleh lah, gitu ya. Masih boleh. Ya, masih boleh di atas 3%. Bagaimana dengan apa namanya bandarmologinya? Teman-teman lihat di sini. Ya. Bandarmologinya real akum. Ya. Power buy-nya berapa? Power buy-nya dia 50%, artinya imbang ya. 50% artinya fair. Ini warnanya merah, ini warnanya hijau, yang ini warnanya kuning. Gituin aja. Kesimpulannya bisa dibeli tapi resiko tinggi. Di mana ya power buy rendah dan reward risk rendah. Ya, oke. Jadi ini nggak kita eksekusi dulu. Ya. Berikutnya Akra gitu ya. Kita lihat Akra. Akra. Ya. Oke. Langsung aja Akra kita lihat di sini. Akra. Ya, Akra. Nah, Akra break dari high-nya yang ini ya. Jadi artinya dia break dari high-nya yang ini. Oke, 4190. Ini candle-nya panjang apa pendek ya? 4170, 4340 ya. Langsung tulis aja. Langsung tulis aja Akra harga sekarang 4340. Ya. Kita hitung harga open hari ini dia di harga open di 4170, sekarang di 4340. 4170 4340 dikurangin ya. Karena dia masih di bawah 5.000, artinya fraksi berapa coba? Berapa coba? Dia di bawah 5.000, fraksi berapa? Fraksi berapa coba? Berapa coba? Berapa?
fraksi 10. 170 dibagi 10. 17 tik, panjang pendek. 17 tik, panjang pendek. Panjang, tandanya panjang. Maka dia punya support adalah 4170 ditambah 8,5 dikali 10. Jadi 4225. Gitu ya. Nah, langsung taruh di sini 4225. Ya. 4225. Oke, ya. Sorry, sebentar. 4255 ya, 4255. 4255 makanya kok. 4255. 4255 kita genepin aja deh 4260 ya. Nah, di sini ya. Jadi ini sebagai supportnya gitu ya, stop loss-nya ya. Jadi stop loss-nya di 4255 atau 4260. Targetnya berapa? Nah, kita lihat. Targetnya berapa? Ini kita ambil aja targetnya yang ini gitu ya. Anggap aja target pertamanya ini deh. Ya. Nah, di 4440 ya. Di 4440. Nah, sekarang kita hitung upside-nya berapa? Upside-nya adalah target dikurangi dengan harga sekarang gitu ya. Cepet. Downside-nya berapa? Target stop loss dikurangi dengan harga sekarang. 80. Reward dan risk-nya 100 dibagi 80. Oke, 1. Ya, ini kan 1 lebih sebenarnya nih ya. Nah, kemudian kita lihat potensi gain-nya berapa? 100 dibagi 4340. 2,3%. Kondisi bandarmologinya gimana? Trader view kita lihat real akum dan 52%. Langsung aja. Real akum dan 52% good ya. 52% good lah, kita sebutlah. Ya. Oke. Ininya hijau. Ininya kuning. Ininya kuning. Ya. Kenapa ininya kuning di atas 3%? Di bawah 3%. Boleh dibeli nggak? Boleh aja. Boleh dibeli, tapi potensi gain di bawah 3%. Ini warnanya nggak usah dikasih warna lah. Ini warnanya hijau muda. Nah, gitu ya teman-temannya. Jadi ketika teman-teman ngelihat sebuah saham itu, teman-teman harus cepat bikin begininya gitu. Jadi teman-teman tahu gitu, rasional teman-teman melihat sebuah saham itu jadi lebih clear. Alasan ngebelinya juga jelas. Gitu ya. Alasan ngebeli juga jelas karena nggak ngasal gitu loh. Kadang-kadang kan orang asalnya gini. Ngebeli saham itu karena ikut-ikutan, dia nggak tahu targetnya berapa, resikonya berapa, seperti itu. Sehingga akhirnya justru malah jadi kejebak gitu loh. Kejebak di mana? Kejebak di saham tersebut gitu loh. Ya. Gitu. Jadi memang kita harus betul-betul perhatikan ketika kita melihat sebuah saham itu, ini berapa sih reward dan risk-nya? Oh, ini berapa sih potensi gain-nya? Bener nggak sih ada terjadi akumulasi distribusi, kemudian juga orang HK dan HQ-nya berapa persen gitu loh, ya. Nah, sekarang yang terakhir ya BGTG ya. BGTG gitu ya, BGTG. Oke, BGTG ya. BGTG. Kita lihat lagi BGTG. BGTG harga sekarang berapa? BGTG harga sekarang 218 gitu ya.
Support candle-nya berapa? Support candle-nya kita lihat ya. Support candle-nya kita lihat. Oke, BGTG, lihat ya. BGTG. Oke. Lihat yang ini dulu ya, lihat yang merah dulu ya. Yang merah ini candle panjang, candle pendek. Open 220, close di 212. Panjang pendek. BGTG. Panjang pendek. Coba, panjang pendek. Panjang pendek, ayo. Panjang pendek. Ayo. Kenapa pendek? Kenapa pendek? Siapa bilang 6 tick? Coba. Open 220, close di 212. Kenapa pendek? Kenapa pendek? 8 tick. Ini 4 tick. Ya. Kenapa? 200 itu ticknya 2. Satu ticknya 2. Jadi ini 4 tick ya. Jadi gimana? Jadi ketika kita lihat saham ini, ketika ngelihat saham ini, yang pertama kita tentuin dulu, ini saham candle-nya panjang atau pendek gitu ya. Nah, ya, jadi dia seperti ini. Apa aturannya kalau candle yang pendek? Apa aturannya kalau candle yang pendek coba? Aturannya apa yang kemarin? Candle pendek aturannya gimana? Supportnya apa? Resistennya apa? Coba. Supportnya apa? Resistennya apa? Ya, support di low, resistennya di high. Sekarang saya tanya, BGTG udah breakout belum? BGTG udah breakout belum? Belum. Nah, kalau mau beli boleh nggak? Kalau mau beli boleh apa nggak? Hah? Boleh beli apa nggak? Boleh atau tidak? Nah, ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ada yang macam-macam ya. Oke. Kalau yang mau beli maksain diri beli gimana? Oke. Sekarang kalau yang orang maksain diri beli ya, saya kasih contoh ya. Kalau orang mau maksain diri beli, supportnya pakai support yang candle yang merah terakhir ini. Jadi dia beli sekarang, supportnya di 210 ya. Oke. Kalau dia beli sekarang, supportnya di 210, 210 ya. Targetnya di berapa? Asumsinya dia nanti break seperti itu ya. Dia mungkin bisa ke level yang ini, misalnya kayak gitu ya. Ya, anggap aja bisa nyampe ke level yang inilah, 254 gitu ya. 254. Upside-nya berapa? Upside-nya 254 dikurang 218. Downside-nya 218 dikurangi dengan stop loss-nya 210. Reward dan ratio-nya ada 4,5. Potensi gain-nya berapa? Potensi gain-nya 36 dibanding 218. 16% ya. Kita lihat. Bandarmologinya gimana? Bandarmologinya netral ya. Ininya juga 50% ya. Kita masukin ini netral. Sorry, ini netral. Ini 50%. Jadi ini kuning-kuning seperti itu. Ya. Nah, ini boleh dibeli tapi kondisi bandarmologinya masih belum bagus lah. Ya. CL bila close di bawah 210. Boleh nggak bikin kayak gitu? Boleh nggak teman-teman? Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Jadi kita bisa melakukan hal seperti ini asal kita bisa bikin skenarionya. Ya. Yang masalah kan kalian asal beli tapi nggak bikin skenario. Ya. Ya. Yang terjadi kayak kalian misalnya mau beli
beli tapi nggak punya skenario. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, boleh sih, boleh-boleh aja. Kalau kalian suka, kalian mau, kalian punya duit seperti itu boleh-boleh aja. Ya, oke. Ya, jadi seperti itulah kalau kita mau menggunakan trading dengan menggunakan candle. Ya, BGTG ini saya ambil contoh karena dia belum ya kondisinya, ini kondisinya catatan ya. Catatan BGTG di sini adalah dia belum, BGTG belum break candle terakhir ya. BGTG belum break candle terakhir, tetapi dia tidak membentuk low yang lebih rendah. Ya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang itu kalau kita melihat berdasarkan candlestick ya. Berdasarkan candlestick, maka kita bisa membuat skenario seperti itu. Nah, gimana sekarang kalau yang early trend ya, kita lihat ya. Nah, early trend ini biasanya saya pakai aplikasi saya gitu ya untuk cari saham-saham yang memang mulai early trend ya. Saya sebutin aja saham-saham early trend-nya ya. Early trend di sini kita lihat tadi CPRO itu ternyata early trend juga ya. Jadi CPRO itu juga early trend ya. Kemudian kita lihat ada MPMX gitu ya, ada MPMX. Kemudian ada Akra juga termasuk early trend, ternyata Akra termasuk ya. Kemudian satu lagi itu ada Akra, MPMX, CPRO. Lalu ada DGNS ya, ada DGNS. Dan yang terakhir itu ada Medco ya, kita lihat ya. Nah, ini saham-saham yang terlihat di atas MA5 ya. Nah, pertama kita lihat dulu harga now-nya berapa. Nah, ini kita tadi CPRO misalnya ya. CPRO harga sekarang 119 misalnya, let's say. Nah, kita lihat MA5-nya berapa gitu ya. Kita lihat di chart MNC ini. Ya. Kita buka CPRO. Nah, di sini ya. Ini kelihatan nih, langsung. MA5-nya di 117,6. Ya. Artinya 118 lah anggaplah. Nah, kalau kondisinya seperti ini, stop loss-nya CPRO bukan lagi di 112 ya. Kalau kita mau pakai early trend ya, tetapi dinamis sesuai kelas MA5. Ya. Targetnya tetap sama 340, upside-nya 26 seperti itu ya. Kemudian ini yang lainnya disamain ya. Ini yang lainnya disamain dengan yang ini. Ya, disamain sama yang ini. Jadi gampang gitu ya. Jadi gampang, upside-nya itu 226, ininya 8, sama. Ininya 8,28%. Ya. Sorry. CPRO ya, CPRO yang ini ya. Jadi yang ini. Sorry. Kok targetnya? Jadi target 134, 13, 9, kemudian 1,44, kemudian 10,74. 1,44, 10,74. Jadi gitu aja ya. Semuanya samain. Cuman stop loss-nya dia tidak menggunakan stop loss dari candle ya, tapi menggunakan stop loss dari si MA5-nya. Akra juga sama. Akra sama 4340, kemudian harga MA5-nya dibuka di sini langsung Akra gitu ya.
MA5-nya warna merah ini ya, langsung dilihat di sini MA5-nya adalah 4194, digenepin 4200 gitu ya. 4200 ya. Sama, ini semua akan dinamis sesuai dengan MA5. Jadi MA5-nya naik, trailingnya naik juga. Gitu ya, trailingnya naik juga. Ya. Nah, seperti itu. Boleh nggak misalnya stop loss-nya pakai angka-angka ini? Boleh-boleh aja. Lalu fungsi MA5-nya jadi apa? Jadi trailing aja. Ya, gitu. Jadi trailing stop aja. Kenapa jadi trailing stop? Karena bisa saja nanti dia bergerak di atas dari si targetnya misalkan gitu ya. Trailing aja nggak apa-apa. Ya. Akra itu sama ya, jadi targetnya 4440. Kemudian upside-nya 100, 80, 1,25, 2,30. Disamain. Nah, sekarang kita lihat MPMX ya. MPMX. Ya, dia di atas MA5 juga, seperti itu ya. Seperti ini ya. Targetnya ambil target yang di atas ini, seperti itu. Jadi, gimana kalau kita menggunakan MA5 gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat sini MPMX ya. Oke, MPMX ya. MPMX. Jadi yang kita jadikan target misalnya gitu ya, kita jadikan target itu adalah yang ini gitu ya. Nah, 865. Kemudian tapi saya butuh ada area pembatasan resiko di bawah dari si MA5-nya. Gimana saya bisa menghitung? Carilah candle merah terakhir buntutnya berapa. Which is adalah 820 yang ini ya. Jadi kita buat sekarang dia punya MPMX harga sekarang itu di 840 gitu ya. 840, MA5-nya di harga 835 ya. 835 ini trailing stop. Targetnya tadi ya, targetnya di 865 ya. Targetnya di 865 gitu ya. Jadi 865 dikurangi 840. Downside-nya kita hitung tadi 840 dikurangi yang ini ya, kurangi yang ini aja nih. Kurangi yang ini aja ya. Nah, ini nih. Low-nya dari ini 820. Ya. Kurangi 820 jadi 20. Reward dan base-nya 25 dibagi 20. Kemudian potensi gain-nya 25 dibanding 865. Ya. Ini warnanya kuning juga. Sama. Bandarmologinya gimana? Kita lihat bandarmologinya. Bandarmologinya real akum 61%. Real akum 61%. Jadi ini boleh kita eksekusi ya, kita boleh eksekusi, tetapi dengan catatan bahwa bisa dibeli dengan kondisi potensi gain di bawah 3%. Kalau teman-teman misalnya bilang 3% di bawah 3% oke, atau misalnya let's say di atas 2% oke sih ya nggak masalah gitu loh. Ya, tapi ada orang juga yang nggak mau gitu. Jadi disesuaikan aja gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua terakhir itu DGNS ya. Oke ya. Langsung aja kita tulis ini netral 24% ya. Netral. Kemudian ini 24%. Ini kita kasih merah. Ini netral, kita kasih kuning. Ya, kita lihat sekarang DGNS ya.
DGNS bener nggak sih di atas MA5 gitu ya, DGNS gitu ya. Ternyata ada di atas MA5 tapi tipis banget tuh, lihat ya. Tipis banget ya. Nih ya, arahnya juga masih ke bawah ya. Jadi ini MA5-nya di 766 ya, 766. Harga sekarang 770. 770, 766 ya. Targetnya berapa? Targetnya kalau ngelihat di kondisi seperti ini, kita lihatnya di sini ya, DGNS ya. Oke, targetnya anggap aja karena ini candle-nya gede banget yang ini ya, anggap aja targetnya ngikut target ini dulu deh, gitu ya. Boleh nggak Bibo targetnya pakai target yang ini gitu ya? Boleh-boleh aja. Mau pakai target yang 810 boleh, 835 boleh. Tapi kalau saya ngelihat kondisi kayak gini, karena ini turunnya betul-betul dalam ya, mendingan ini jadiin targetnya dulu yang pertama, baru 835. Ya, jadi ditulis di sini targetnya 810 aja. Ya. Kemudian upside-nya berapa? Upside-nya 810 dikurang 770. Downside-nya berapa? Nah, lihat downside-nya. Ngelihat downside-nya gimana? Kita lihat dari candle ini aja. Ya, kan dia masih di antara candle yang gede ini ya. Jadi 760. Jadi downside-nya 770 dikurangi 760 ya. Di mana 760? 760 itu yang ini nih ya. Candle merah yang low-nya candle merah yang paling gede ini. Boleh nggak mau pakai yang week-nya ini? Boleh, sama kok angkanya kok ya. Jadi ini bukti bahwa saham ini sebenarnya masih terkonsolidasi. Ya. Saya tanya sekarang, kalau misalnya yang ini pakai candlestick kontemporer atau pakai naked trading ya. Ini candle panjang, candle pendek. Candle panjang, candle pendek. Hah? Candle panjang, candle pendek. Candle panjang ya. Jadi resistennya dia sebenarnya kan ada di sini. Ada di setengahnya. Jadi ini 760 tambah 25, 785. Jadi dia high-nya resistennya itu ada di sini. 760, 785. Nah, dia masih belum bisa break itu. Makanya di situ-situ aja. Ya. Sama kayak tadi orang yang mau beli pakai BGTG ya. Dia belum break setengah dari 785-nya, tetapi sudah nggak ngebentuk low, artinya terkonsolidasi. Makanya kalau mau kondisi seperti ini, dia harus bisa cut setelah di bawah 760. Gitu ya. 760 ya. Jadi di sini 760, jadi reward dan risk-nya sih kelihatannya gede gitu loh. Cuman masalahnya di sini adalah yang pertama, kita lihat berapa potensi gainnya. Potensi gainnya cuma udah 5%. Bandarmologinya netral ya. Kemudian power buy-nya 24% gitu ya. Bisa dibeli nggak? Ya teman-teman bisa dibeli. Tapi kalau dia close di bawah MA5 atau di bawah 760, wajib di cut loss. Boleh nggak bikin skenario kayak gini buat DGNS? Boleh nggak? Boleh nggak? Ya. Yang penting teman-teman tahu gitu loh. Tahu bahwa oh ya, saya beli gitu. Saya berspekulasi ya. Spekulasi yang pertama adalah terjadi karena masih banyak orang yang ngejual. Ya. Yang kedua, bandarmologinya masih netral. Ya. Yang ketiga, dia belum confirm berada di atas MA5-nya gitu. Karena MA5 766, harga now-nya 770. Jadi masih tipis banget gitu. Ya.
Yang terakhir ya, yang terakhir Medco. Kita lihat Medco. Oke, Medco. Medco di atas MA5, katanya 540, harga sekarang netral, ini 56. Kita tulis langsung ya. 540, kemudian netral, sama 54% kalau nggak salah tadi ya. 56% ya. Bandarmologinya 56%. Oke. Nah, ininya netral. Ininya hijau ya. Oke. MA5-nya di berapa? Langsung dilihat ya. MA5-nya di berapa? Kita lihat Medco. MA5-nya di 530 ya. MA5-nya di 530. Oke, targetnya di berapa? Kita lihat. Targetnya Medco di berapa? Kalau misalnya kita mau pakai menggunakan support resisten gitu ya. Kita lihat Medco. Medco ini anggap aja targetnya ini adalah di candle yang ini dulu deh. Ini kan dia konsolidasi nih. Anggap aja dia candlenya yang ini aja deh. Ya, di 560. Ya, oke. Kalau misalnya dia break, ya, kalau misalkan dia break di atas dari candle yang ini, teman-teman bisa bikin stop loss-nya juga ya, selain pakai MA5, teman-teman bisa gunakan pakai low-nya candle yang ini ya. Tapi kalau misalkan dia nggak break yang ini, maka teman-teman stop loss-nya bisa pakai candle yang low-nya ini karena dia ini ya, karena dia candle pendek ya. Kan candle pendek harusnya dia support dan resisten itu adalah low dan high-nya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah 525 ya. 525 targetnya tadi di 560 ya. 560 artinya 560 dikurang 540, downside-nya 540 dikurang yang tadi ya, low-nya yang ini which is adalah 525. 15. Ini banding ini itu 1,33. Potensial gain-nya 20 dibanding 540 which is 3,7. Ini boleh dikasih warna hijau, ini boleh dikasih warna yang ini semua di atas 1 ya, boleh dikasih warna hijau semua gitu ya. Oke, jadi nah, oke, boleh dibeli nggak? Boleh, bisa dibeli dengan kondisi close di bawah 525, wajib cut loss atau trailing di bawah MA5. Selesai ya. Teman-teman udah bisa udah punya berapa saham nih ya yang bisa dibeli gitu ya. Yang bisa dibeli dengan kondisi ini. CPRO bisa ya, kemudian Medco bisa, MPMX bisa, Akra bisa ya, Harum agak sedikit nggak bisa gitu ya. BGTG boleh dengan kondisi spekulasi karena dia belum break dari high-nya kalau pakai yang ini. So, jadi teman-teman seperti itu saja ya. Tinggal nanti ketika mau membeli ya teman-teman bisa beli di harga average ya. Ya, tinggal dibeli di harga average-nya, dipasang harga average, atau ketika nanti udah jelang sore ya udah dipakai harga penutupan gitu. Begitu aja ya. Nanti rumus-rumusannya saya kasih ke teman-teman di MNC biar nanti bisa biar bisa nanti di sharing, dikirimkan ke email. Jadi yang terpenting teman-teman itu ketika kita membeli sebuah saham, kita harus bikin skenario-nya kayak gini. Jadi teman-teman tahu gitu loh. Oh, ketika saya beli,
Saya beli karena alasan ini, kemudian kita beli apa namanya? Kita beli karena sudah memenuhi kriteria, ya. Teman-teman bisa tambahin volume ya. Tadi kan sudah ditambah volume. Kalau volumenya biasanya nanti bisa teman-teman lihat yang di sini gitu ya. Misalnya kalau misalnya volumenya masih di bawah rata-rata yang ini gitu ya. Di bawah rata-rata yang garis merah, garis biru ini, yang ini ya, teman-teman ya. Ini teman-teman bisa mendiskon ekspektasinya, ya. Bisa mendiskon ekspektasinya. Gitu ya, bisa mendiskon ekspektasi. Tapi kalau misalkan dia di atas rata-ratanya, itu sudah bisa dikonfirmasi. Tapi kan sekarang masih jam 11 ya, jadi makanya volumenya juga belum tinggi, kecuali yang ada spike-spike gitu. Ya. Tapi yang pasti sih teman-teman, ini bisa dijadikan patokan gitu loh. Jadi volume itu hanya membuat apa ya? Membuat kita yakin bahwa banyak yang ikutan dari kita gitu loh, ya. Karena juga di sisi awal sebenarnya ya, kita udah meranking berdasarkan value transaksi. Ya. Ini yang saya ambil tadi BBKP, CPRO, semua ini adalah saham-saham yang hari ini value transaksinya paling besar gitu loh. Ya. Ya, kayak ini contoh ya, kayak contoh misalkan BBKP udah 553 miliar gitu ya. Kemudian CPRO udah 258 miliar. Jadi artinya apa? Dari sisi value juga udah memenuhi syarat gitu loh. Memenuhi syarat untuk bisa dijadikan sebagai sebuah pilihan saham. Ya. Itu aja dari Bibo. Sehat semua teman-teman. Semoga semangat belajar. Jangan lupa ya, saham itu kalau teman-teman memang pengen serius, memang belajarnya juga harus serius. Kalau teman-teman nggak mau santai-santai aja gitu ya, mau santai-santai aja, saran saya sih ya, saran saya teman-teman kalau misalkan santai-santai aja, teman-teman beli reksadana aja deh, ya. Beli reksadana aja, teman-teman beli. Saya juga setiap beberapa hari sekali saya selalu beli reksadana tuh, lihat tuh ya. Saya beli reksadana doang gitu loh ya. Saya beli reksadana aja gitu ya. Gitu ya. Beli aja reksadana di mana di MNC atau di Motion Trade, pilihannya banyak, bagus-bagus ya. Tapi kalau mau tadi ya mau ngitung, mau lihat oh ini berapa sih stop loss-nya, ininya kan visualnya udah dapat kita. Cuma kita perlu bikin skenario. Nah, teman-teman harus bikin kayak begini. Kalau nggak mau bikin seperti ini, beli reksadana. Saya aja beli reksadana. Gitu aja dari Bibo. Sukses buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat trading bareng kita siang hari ini. CPRO, AKRA, MPMX, kemudian BBKP, itu bisa jadi pilihan termasuk BGTG. Itu aja. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua.